Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Sapaan Gembala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya jika sampai detik ini itu pun juga karena kebaikan Tuhan. Dan kami pun yakin Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kami juga percaya kebaikan Tuhan juga Engkau nyatakan melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya hikmat-Mu ya Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan demikian. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Tema kita saat ini adalah clear lock. Nah Bapak Ibu, saya dulu punya handphone yang cukup lama juga, yang sampai saat ini masih saya pegang. Dan handphone itu Bapak Ibu supaya kinerjanya lebih cepat itu harus di clear lock. Ya, di clear lock itu adalah upaya untuk membersihkan riwayat-riwayat atau tindakan sebelumnya yang masih tersimpan di dalam perangkat tersebut. Nah, ketika sudah di clear lock, maka kinerja handphone jadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, seperti perangkat yang memiliki lock ataupun riwayat aktivitas, hidup kita sebagai orang beriman itu juga punya riwayat, Bapak Ibu. Nah, kehidupan kita pun juga dipenuhi dengan jejak-jejak masa lalu. Masa lalunya apa saja? Bisa saja tentang luka, atau bisa juga tentang kemarahan, tentang kesalahan, bahkan juga bisa jadi tentang kebiasaan buruk yang tanpa disadari itu menumpuk sampai saat ini. Dan tumpukan-tumpukan itu jika tidak dibersihkan atau tidak di-clear gitu ya, itu akan membuat hati kita terasa berat. Hati terasa berat, pikiran terasa penuh, dan bahkan sulit mengalami pertumbuhan iman. Padahal di sisi yang lain Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, kita harus mengalami pertumbuhan iman, sehingga kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita mengalami pertumbuhan? Nah, salah satu caranya adalah Yakobus mengajak kita untuk mari clear lock. Artinya apa? Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yakobus mengajak kita untuk membuang semua file-file kotor yang ada dalam diri kita. Entah itu masa lalu, entah itu luka-luka yang masih menempel, atau entah itu kejahatan-kejahatan yang masih banyak di dalam diri kita. Itu Yakobus meminta supaya itu dibuang, dibersihkan. Sehingga ketika semuanya itu dibersihkan, semuanya itu dibuang, baik itu kebiasaan buruk, segala kejahatan, segala hal yang menempel dalam diri kita, entah itu luka, entah itu kemarahan, entah itu kesalahan yang membuat hati berat, pikiran penat, dan tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Maka ketika semua itu file-file kotor dibersihkan, sekaligus juga dosa-dosa yang dipelihara itu dibersihkan, maka hati kita akan semakin diperbarui di dalam Tuhan. Kita juga mengalami perlahan-perlahan mengalami pertumbuhan iman. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, clear lock dalam diri kita itu penting. Jadi tidak cuma handphone
yang harus kita clear lock supaya kinerjanya semakin membaik. Tetapi diri kita juga perlu kita bersihkan dari segala riwayat ataupun jejak-jejak masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga diminta untuk mari kita membuka hati. Dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, sudah seberapa sering kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita? Setiap hari kita bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan setiap minggu kita bisa mendengar khotbah dari pendeta, dari siapapun. Kita bisa mendengarnya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah di dalam kita mendengar firman Tuhan, kita juga mau dibukakan hati kita? Mau membuka hati kita untuk terus diperbarui di dalam Tuhan? Ataukah kita lebih memelihara keegoisan kita, memelihara keangkuhan kita, kemauan kita sendiri tanpa mau membuka diri kita? Nah, firman Tuhan mengajak kita, mari kita bertumbuh dengan cara yang pertama tadi, clear lock, bersihkan segala yang jahat, jejak-jejak masa lalu supaya kita mengalami pertumbuhan. Dan yang kedua adalah mari kita siap membuka hati kita untuk kembali diteguhkan melalui firman Tuhan, untuk kembali melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Maka dengan dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kita perlahan-lahan mengalami pertumbuhan iman. Selamat berproses untuk melakukan firman Tuhan, selamat berproses juga untuk membersihkan jejak-jejak file-file kotor yang ada dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami boleh diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kami harus mengalami pertumbuhan iman. Kami bisa mengalami pertumbuhan iman saat kami juga membersihkan segala yang jahat, membuang segala hal, file-file kotor yang ada dalam diri kami, dan juga kami mau membuka hati kami untuk diubahkan, untuk dibentuk, dan untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman itu tertanam di hati kami dan kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dimampukan untuk terus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan seluruh doa kami ini Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.